DPI episode malam ini, Lionel Messi sumbang brace di laga terakhirnya di depan pendukung Argentina. Arsenal dan Liverpool disebut sebagai kontender pemenang Liga Inggris musim ini. Setuju? Dua laga uji coba timnas Indonesia jadi ajang clever robak strategi. Selengkapnya di DPI. Selamat malam JM Team dan tetap bersuara lantang untuk keadilan dan perbaikan Ibu Pertiwi. Tapi jangan terpenting, jangan anarkis, jaga fasilitas umum dan pulang dengan selamat. Stay safe dan tetap waspada semuanya. Dan ini menjadi satu atensi yang harus kita berikan untuk menjaga satu sama lain dan menjaga juga kedamaian di Indonesia. Dan malam ini akan ada perbincangan yang istimewa tentang Leo Messi dengan aksi pamungkasnya di laga home untuk Argentina dalam ajang kualifikasi World Cup 2026. Dan juga kita akan bahas dengan detail persiapan dari timnas senior jelang laga nanti malam menghadapi Taipei, dan juga ada hasil yang kurang menggembirakan dengan hasil imbang antara Indonesia U23 menghadapi Laos dalam babak kualifikasi Piala Asia U23. Sudah hadir di studio DPI ada spesialis dari info A1, ada Harpa. Halo. Paling pas kalau kita ngomongin Indonesia dari senior sampai kelompok umur, ada dia di sebelah kita. Kemudian ada Sabto Haryo, pandit yang dikatakan paling santun dan terbaik katanya. Mantap. Terus ada Rizal, ini tentunya Young Guns yang terus diandalkan untuk bisa mengeluarkan statement yang begitu berkualitas dan terpercaya. Dan prediksinya banyak yang tepat. Prediksinya banyak yang tepat. Penting Isak Liverpool. Liverpool ya kan. Terus dia waktu itu hot tipnya adalah Tottenham Hotspur yang bisa mengalahkan Man City. Itu akan abadi ya dan ntar di social medianya Rizal bahwa dia mampu memprediksi satu result yang luar biasa buat Spurs. Dan kita akan bahas tentang laga di pagi tadi bagi Argentina yang sudah lolos ke World Cup 2026. Ada laga sepertinya mini testimonial untuk sang pemain yang mungkin terhebat kedua dari Diego Armando Maradona. Bahkan ada yang mengatakan dia lebih hebat dari Maradona, berlaga di Mas Municipal, satu stadion yang begitu bersejarah bagi Argentina, stadion dari River. Sabto, melihat bagaimana sambutan dari para supporter dengan Messi yang sudah meneteskan air mata di saat warm up, lengkap dengan istri dan anaknya hadir juga bersama dengan dia dengan hasil spektakuler, hampir mencetak hat-trick di laga terakhirnya di Argentina. Dan pre-match serta post-match ya begitu luar biasa dengan fireworks di akhir. Dan ini menjadi satu penutup luar biasa bagi karir Leo Messi yang berlaga di kandang sendiri untuk Argentina. Iya, kalau gue pribadi sih, kalau ditanya siapa yang GOAT-nya untuk Argentina, gue sih ke Messi sih. Dan statement itu kayaknya udah terjawab oleh dia ya ketika menjadi juara dunia kemarin. Kalau gue pribadi melihatnya seperti itu, karena longevity-nya pun jauh dibandingkan Maradona, lalu perangainya pun berbeda, lebih ke arah positif, lalu di level klubnya pun jauh lebih dominan ketimbang Maradona. Makanya kenapa kalau ditanya, gue selalu menaruh Messi lebih tinggi dari Maradona. Memang kalau Maradona gaya dribblenya pada saat itu memang eksepsional gitu ya, tapi Messi pun bisa melakukan itu juga gitu. Dan itu terjawab di pertandingan kemarin karena mereka sudah lolos dan partai terakhirnya adalah away, dan ini menjadi partai home terakhir bagi Argentina sebelum mereka berlaga di Piala Dunia nanti. Dan gol yang dia ciptakan tuh pun Messi banget gitu ya. Ada gol pertama chip 4 orang bisa dia chip gitu ya dalam posisi satu ada yang berdiri, satu ada yang setengah berdiri, satu kipernya udah termasuk itu ada yang dua tiduran tapi bisa dicip dan itu menjadi gol. Itu statement lagi Messi, ya seperti inilah gua kalau bermain mencetak golnya seperti itu. Dan gol kedua dia pun placing ala Messi banget juga gitu ya. Ada umpan datang dari kanan, dia bisa menaruh bola di antara kerumunan orang tapi bisa jalan, nggak kenceng, nggak pelan tapi pas untuk bisa menjadi gol. Ya tadi lo bilang emang statement dari seorang Messi ketika mengakhiri karir di Argentina itu sendiri ya. Sebelum nanti mungkin benar-benar berakhirnya di Piala Dunia nanti, apapun hasilnya nanti, tapi paling tidak dia nunjukin ke publik Argentina apa yang telah dia lakukan sejak muda sampai dia berumur sekarang, dia tetap berada di level tertinggi. Iya, tidak beruntungnya bagi Leo Messi gol ketiganya dengan chip juga dianulir. Kalau enggak
sangat sensasional. Laga penutup bagi Leo Messi di hadapan para supporter, para pecinta sepak bola Argentina sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa dan harapannya nanti di Amerika Utara di World Cup 2026 bisa mempertahankan gelar juara dunia bersama dengan Argentina akan menjadi satu persembahan yang sangat manis untuk akhir karir dari Messi bersama dengan timnas Argentina. Dan kita akan melangkah menuju ke pertarungan Indonesia U23 menghadapi Laos U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung di Sidoarjo. Dan sepertinya Harpa belum ada perubahan signifikan dari apa yang disajikan di Asian Championship. Kala itu juga tampil tidak dalam kondisi terbaik pasukan asuhan Gerald Vandenberg dengan outcome lagi kemarin gagal untuk mencetak satupun gol padahal mendominasi laga. Ya, mungkin sekitar 450 menit ya. Kita tidak bisa mencetak gol dari open play sejak terakhir lawan Brunei Darussalam. Memang ada gol lawan Filipina di AFF U23 sebelumnya itu dari bunuh diri, satu lagi gol Jens Raven itu dari corner kick. Jadi lawan tim-tim dari Asia Tenggara. Dari data dan fakta itu aja kita sudah bisa langsung mengambil kesimpulan something wrong. Kemudian juga dari mulai AFF U23, oke lah, mungkin saat itu masih awal-awal, Vandenberg mungkin masih meraba-raba. Tapi menghadapi Laos kita lihat statistiknya. Siapa yang pernah bilang ya, katanya kalau orang tuh main ball possession, Anda boleh bawa bolanya, saya bawa gelarnya katanya. Jose Mourinho ya kan. Pada akhirnya yang kita ingat tahun 98 siapa juara dunia, tahun 2002 itu siapa juara dunia dan seterusnya. Nggak ada yang kita ingat siapa yang ball possessionnya paling tinggi. Dan orang-orang Belanda ingat pasti itu. Ya, makanya mereka nggak pernah juara dunia. Nggak pernah juara World Cup. Makanya mereka nggak pernah juara dunia dan Jerman 4 kali, Argentina 3 kali dan seterusnya. Kita kan nyari juara di sini kan. Jadi ya itu tadi. Gua rasa nggak perlu kita lah bisa melihat bagaimana busuknya permainan kita lawan U23. Bukan gua mau menyalahkan pemain ya, tapi memang permainannya memang busuk. Finishingnya juga parah. Nggak ada kreativitas. Nggak ada determinasi, bahkan beberapa kali Laos berhasil melakukan counter, walaupun memang kualitas nggak bisa bohong. Ini jadi dejavu waktu kita lawan Australia justru di senior, kita yang ada di pihak Laos, digempur habis-habisan 6 hari 6 malam, tapi kita bisa menahan imbang 0-0 saat itu di GBK, dan ini artinya seperti seri tapi rasa menang buat tim yang lemah dalam hal ini Laos. Dan kalau mau ditanya jujur, bagaimana peluang kita? Ya mendekati selesai sebenarnya. Berat ya? Ya bukan kita mendahului, tapi kita realistis. Besok lawan Makau, ya nggak ada jaminan juga kita menang. Oke lah, anggaplah kita menang. Terakhirnya lawan Korea Republic. Korea Selatan. Yang kemarin tampil luar biasa. Ya kecuali lawan Laos kita mainnya bagus, kena tiang 7 kali, kena tepis 18 kali. Oke lah, itu mah udah di luar nalar lah. Tapi kalau ngeliat main kemarin, ya sorry to say sih. Dan gue takutnya kita sampai di titik kalaupun kita menang lawan Makau belum tentu ngasilin kita untuk lolos gitu. Ini situasi yang kurang ideal, harus kita akui kurang ideal. Dan kayaknya sekarang tim manapun yang berhadapan dengan timnas U23 kita lebih milih buat kita udah surrender aja, nggak perlu megang bola, kita fokus defend aja. Karena di turnamen sebelumnya jadi AFF U23 juga tim-tim yang punya kualitas sebenarnya menguasai bola, mereka lebih milih nggak nguasain bola. Contoh Vietnam sebelumnya di turnamen tersebut, habis itu Thailand juga ngelakuin hal yang dan sama. Dan Vietnam di final loh ya. Vietnam di final, ngebiarin aja kita megang bola. Abis itu Malaysia, mereka perlu poin untuk ngelawan kita untuk lolos dari babak fase grup, tapi mereka lebih milih yaudah kita aja yang megang bola. Mereka fokus defend dan mereka terbukti nggak bisa, gawang mereka tak bisa ditembus sama permainan kita gitu. Dan gua ngeliat sekarang kayaknya semua tim cenderung main kayak begitu karena mereka tahu timnas kita belum punya kemampuan untuk mencetak gol ke gawang lawan dan itu bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan yang main full defend aja, udah fokus di situ aja. Dan menurut gue ini situasi yang sangat nggak ideal bagi timnas U23 kita sih. Iya, Sabto, heavy on possession tapi tidak ada outcome positif dengan tercetaknya gol. Juga mungkin dari laga kemarin walaupun ada kendali dominasi possession tapi XG untuk mencetak golnya mengkhawatirkan gitu kan. Harpa sudah mengatakan ini keadaan yang cukup membuat kita terhimpit, sulit untuk bisa lolos. Kalau lo ngeliatnya seperti apa dengan perkembangan penampilan, dengan para pemain yang sebenarnya rosternya cukup mumpuni, tapi kenapa kok susah banget untuk bisa membobol gawang tim Laos? Iya, kalau dari sisi roster kan kita atau gua dan UK ya sebetulnya cukup optimistis ya ketika ini tim kan sudah
ada sejak mereka U16, U17 Yeah. dan mereka bermain bersama. Jadi kalau kita bicara chemistry, harusnya chemistry itu sudah ada. Kalau kita bicara gaya bermain, ya berarti tergantung pelatihnya mau seperti apa. Ketika Gerald Van den Berg mengatakan bahwa ketika di latihan tim ini tuh jauh lebih bagus dibandingkan tim yang tampil kemarin nih lawan Laos. Harusnya kita bisa tampil lebih ini. Di latihan kita terlihat jauh lebih bagus. Nah, gue pengen tahu tuh latihannya seperti apa gitu. Kalau mereka tahu bahwa Laos dan pendekatan-pendekatan yang tadi Harpa bilang, tim-tim yang akan menghadapi Indonesia, terutama di secara peringkat berada di bawah kita, biasanya mereka memang tampil defensif. Rijal yang bilang, Rijal. Dilempar dulu gitu. Apakah kita mempelajari how to crack Ya. a solid defense? Apakah itu dipelajari dalam latihan? Kalau gue jadi Gerard Van den Berg, ya gue akan latih itu terus. Gimana nge-stretch pertahanan? Gimana lo bisa memperlonggar sisi pertahanan lawan yang tampil begitu solid dalam sisi bertahan, pertahanan berlapis, 10 orang dalam situ. Siapa aja yang harus ada di titik-titik tertentu? Siapa yang harus tugasnya menarik back? Itu kan harusnya analisis itu dilakukan sebelum pertandingan. Ya. Lo dalami seperti apa dan eksekusinya nantinya akan seperti apa. Nah, ketika eksekusi kemarin itu kan sama sekali nggak terlihat. Upaya untuk bisa nge-crack pertahanan kemarin paling terlihat dari Rafael Strijk. Dia berapa kali mencoba untuk bisa nge-stretch pemain-pemain belakang. Back-backnya udah ketarik, dia udah masuk ke dalam. Ketika dia megang bola, siapa yang akan dioper? Raven dijaga. Siapa yang bisa ketika Raven dijaga, berarti kan ada lubang juga di situ. Ya. Siapa yang harusnya masuk ke situ? Apakah Rehan Hanan? Apakah Tony Firmansyah? Apakah Arkan Fikri? Itu kan nggak ada opsi pas. Makanya berapa kali dia coba masuk ke kanan, apakah gue tembak? Balik lagi ke belakang seperti apa? Ada kebingungan tersendiri dari posisinya Rafael Strijk. Padahal dia sudah memberikan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemain depan, udah bisa membongkar pertahanan. Tapi kan terlihat sekali bahwa analisis terhadap lini belakang yang begitu solid itu tidak tereksekusi. Tidak ada opsi-opsi yang bisa ditawarkan oleh pemain-pemain untuk bisa meneruskan bola yang ada di sepertiga terakhir. Kita bicara sepertiga pertama, luar biasa lah. Tadi kan kita bicara, Laos berapa kali coba untuk counter. Ya. 1 orang, 2 orang megang aja selesai kok tuh lini serangnya dari Laos. Masuk ke lini tengah. Kita dominan lagi lini tengah, masuk ke sepertiga terakhir. Nah, di sepertiga terakhir itu kita megang bola begitu banyak. Tadi ada berapa tuh? 80 touches di dalam kotak penalti. Tapi touch-nya seperti apa gitu? Iya. Nggak ada yang betul-betul terlihat seperti peluang emas. Yang gue sayangkan lagi, gaya bermainnya kemarin tuh kenapa mesti buru-buru sih ketika lo megang bola? Itu kayak kita dikejar-kejar. 5 menit lagi habis nih pertandingan. Padahal dari awal terlihatnya seperti itu. Kayaknya buru-buru harus ke depan, setiap serangan lo harus outcome-nya gol. Kan nggak seperti itu. Lo menyerang, lo coba, oh di sini kelemahan mereka, oh di sini mereka bisa terbuka. Oke, kita ulang lagi. Tapi kan nggak terlihat. Setiap pegang bola, maunya tuh semua maju ke depan, melakukan tembakan, touch, melakukan tembakan dari luar kotak penalti, apapun coba dilakukan, tapi kayak tidak berpola gitu. Menurut gua itu yang menjadi masalah kemarin kita lawan Laos. Ya, jadi menjadi keadaan yang kurang nyaman tadi. Lo udah katakan ini berat untuk bisa lolos dengan 2 laga tersisa, walaupun ada Makau lawan yang mungkin bisa kita atasi. Kemudian penutupnya adalah Korea Republic yang tampil mengesankan menghadapi Makau. Dengan line up seperti Rehan Hanan, ada juga Doni Pamungkas. Kemudian kita lihat di lini serang ada Rafael Strijk yang sebenarnya tampil cukup oke, tapi tidak bisa memberikan kita goal conversion. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa yang tidak boleh dilewatkan oleh pasukan Garuda Muda. Apa yang harus dilakukan oleh Van den Berg untuk membuat situasi lebih nyaman bagi para pemain yang seperti juga merasakan begitu banyak tekanan di laga pertama menghadapi tim yang harusnya bisa dikalahkan Laos? Ya, pertama biar kejahit dulu tadi ya apa yang disampaikan sama Rizal sama Mas Aryo. Jadi kalau kita lihat pattern dari lawan-lawan yang kita hadapi ini kan sebenarnya sama. Lawannya bertahan dari mulai AFF U23, lawan Filipina, lawan Vietnam, Malaysia semua itu sama. Jadi harusnya sih lebih gampang ya untuk mendapatkan jawabannya gitu. Bukan yang lawannya beda-beda, hari ini bertahan, besok menyerang dan seterusnya gitu. Melawan Makau juga gua rasa pasti 99,999% pasti sama, mereka akan bertahan juga. Dan tadi yang disampaikan Mas Aryo, ya lu nonton pertandingan Barcelona dah atau Manchester City, itu kan juga lawan-lawannya selalu bertahan kan, mungkin cuma 20-30%. Bagaimana mereka bisa mengcrack pertahanan seperti itu kan juga bisa menjadi inspirasi menurut gua. Tadi gua spontan gua pikir-pikir, iya kenapa enggak gitu kan.
ya itu tadi, gue juga bingung ya kenapa ini kayak orang main fun football tuh nggak? Kalau main football buru-buru mau ke depan aja gitu. Nyari terus. Iya, fun football oke lah 15 menit sekali ganti. Ini kan 45 menit. Lu punya banyak waktu untuk narik pemain mereka dulu, pelan-pelan segala macem. Oke lah kalau tinggal 5 menit terakhir lu buru-buru. Kemudian saat mentok mereka juga asal-asalan crossing, kita lihat kan 4-5-6 kali itu crossingnya juga nggak jelas. Ini juga mungkin improvisasi di lapangan. Jadi ya lawan Makau kita mungkin mikir sekarang berpikir dalam mati jangan-jangan lawan Makau bisa lewat lah, jangan-jangan enggak juga, ngeri juga kan gitu. Nah oke lah, anggaplah lawan Makau kita bisa menang nih, ya kalau enggak sih nggak ngerti lagi nggak usah dibahas lawan Korea Selatan. Lawan Korea Selatan apa misalnya sebenarnya malah ada secercah harapan mungkin, secercah ya. Kenapa? Karena lawan Korea ini kemungkinan besar dia nyerang kan. Kita bisa defense to counter kan dia. Bisa defense to counter mungkin, tapi ya kualitas juga berbicara. Korea Selatan ya kita tahu lah, nggak perlu orang profesor untuk bisa elaborate bagaimana kekuatan Korea Selatan, dan mereka kemarin juga sudah membuktikan mereka bisa mengalahkan Korea 5-0. Ya apa yang harus mereka lakukan ya simple dan mungkin klasik, berikan yang terbaik, berani mengambil keputusan dan jangan buru-buru. Jadi intinya make mistake but don't lose the lesson. At least kalau lu nggak mengulangi kesalahan apa yang lu lakukan saat lu seri 0-0 dari Laos, mungkin lawan Korea Selatan at least lu bisa imbang, terus lu bisa mungkin kalaupun kalah misalnya 3-2 tapi lu mainnya bagus, ya that's it, ya udah. Dan gue mau nambahin ini sih ya, dari segi rotasi yang kerap dilakukan sama Coach Gerald ketika halftime, gue setuju aja rotasi, tapi gue khawatir kalau pemain muda diganti saat halftime, kepercayaan dirinya biasanya keganggu tuh, gue takutnya kalau diganti langsung ketika halftime, entah kepikiran mungkin jalannya pertandingan nggak berjalan maksimal karena jadinya gue diganti. Jadi gue khawatir kebiasaan rotasi yang terlalu cepat di awal babak kedua ini bisa mengganggu kepercayaan diri dari masing-masing pemain yang sekarang banget butuh kepercayaan diri dan butuh respon ketika lawan Makau nanti. Yang pasti kita masih menyimpan harapan untuk bisa ada hasil positif dari 2 laga tersisa bagi pasukan Garuda Muda. Memang sebelumnya di Qatar di ajang Piala Asia yang lalu di U23 kita masuk semifinal, harapannya kan masuk ke final, tapi sekarang untuk masuk ke babak final pun masih penuh dengan tantangan, dan bagi Coach Vandenberg masih ada waktu untuk bisa mendapatkan hasil di 2 laga tersisa. Dan berikutnya kita akan bahas tentang timnas senior yang akan berlaga nanti malam, dan Harpa akan coret-coret layar untuk bisa memantau nih apakah akan ada kejutan dari sisi starting lineup karena merupakan laga uji coba, dan kita akan lihat apa yang akan digambarkan oleh Harpa tentang gaya bermain yang akan ditampilkan Kluivert menghadapi Taipei. Kayak jari. Oke, apa bilangnya teman-teman semua? Ya, ini kita sudah ada layar yang visualnya sangat enak ya, berwarna. Ini adalah prediksi line up tim nasional senior yang malam ini ya, atau kapanpun kalian nonton, itu akan berlangsung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Tomo lawan Thailand. Sebelum gua ke line up, 2 pertandingan yang kita jalani ini akan menjadi tricky. Kita menghadapi Taiwan dan juga menghadapi Lebanon. Nah, kemungkinan besar akan ada rotasi. Jadi ini perkiraan formasi yang mungkin akan diturunkan Kluivert malam ini. Di bawah Mister Gawang, kita punya pemain kiper yang sempat membawa Cremonese Kapolista. Ya, satu situasi yang luar biasa. Tapi mungkin prediksi gua mengatakan bisa jadi dia akan main 1 babak atau mungkin sekitar 60 menit, 70 menit, dan untuk kemudian memberikan Akamsi Surabaya, yaitu Hernando, untuk tampil. Karena Martin Paes kita tahu belum jelas sampai kapan dia pulih. Kalau the worst scenario dia tidak bisa ikut ke Oktober nanti, berarti Hernando Ari akan yang naik ke posisi cadangan, dan kita nggak tahu dalam sebulan terakhir ada apa dengan Emil Laudero. Jadi kita harus mempersiapkan plan C, yaitu Hernando Ari juga dikasih minute play, atau kalaupun Emil Laudero main 90 menit, dia main 90 menit pun mungkin nanti lawan Lebanon Hernando yang diturunkan, atau bisa juga Emil Laudero main 1 babak atau 60 menit, Hernando masuk. Nanti kemudian lawan Lebanon Emil main starter, Nadeo yang masuk. Itu untuk memberikan atau menyiapkan plan C dan plan D. Nah, untuk di jantung pertahanan ada trio JJR. Ini menjadi semakin nyata. Kenapa? Karena Max Hilgers tidak withdraw dari pemanggilan timnas. Sekarang masih mengurus kepindahan klubnya yang saat ini masih belum jelas mau kemana.
Sehingga gue rasa trio ini akan tetap dipertahankan dan pilihan kita juga nggak banyak, hanya satu lagi kalau nggak salah tinggal Jordi Amat. Ya walaupun Kevin Dix bisa juga ditaruh di sini atau even Kelvin Verdong juga kalau mau bisa ditaruh di sini, ya kan? Karena Kelvin Verdong dalam 3 atau 4 pertandingan awal bersama klubnya di Nek Nijmegen sebelum dia pindah ke Lille itu sering bermain atau hampir selalu bahkan sebagai bek kiri. Tapi gue rasa ini akan kembali sebagai 3 back dan ya kalau ada yang wacana yang mengatakan pakai 4 back sebenarnya menarik untuk dicoba. Cuman karena ini adalah mirroring untuk ke round 4 nanti, kalau gua jadi pelatihnya rasa-rasanya terlalu gambling untuk lu mencoba sesuatu yang belum tentu lu pakai untuk bulan Oktober. Jadi again kembali ke trio JJR. Nah, ini agak sedikit kebalik. Dean James ini ada di sana ya. Tuker sama Jakob Sayuri, kalaupun ini memang diturunkan seperti ini karena ini versi teman-teman produksi ya. It's okay. Tapi sebelum kita ke sayap, mungkin kita ke double pivot dulu. Double pivot ada Prof Toha atau Tom Hai yang akan biasa ya. Ini yang kurang dari tim nasional U23 itu adalah pemain seperti Tom Hai yang kerap memberikan umpan-umpan progresif dan duetnya kalau menurut gua sih kemungkinan dengan Joe ya, tapi nggak apa-apa. Ini karena FIFA Matchday ini bisa aja shuffle, bisa juga Beckham putar. Tapi kalau menurut gue sih kemungkinan Tom and Jerry ya, Tom and Joy. Dua ini seperti biasa. Lalu kemudian di sini Kevin Dix kalau gua, Kevin Dix ya. Jadi ini nanti dulu. Jadi seperti itu. Kemudian, sebenarnya kalau dari hasil raport obrot gua yang sering gua tampilkan, kemudian juga bincang-bincang dengan Sofian ini orang dekatnya Patrick Kluivert waktu di FC House di Malaysia. Yang dikonserin mereka itu sebenarnya di depan, kombinasi di sini, mengingat nggak ada Ole kan. Ole itu kita asumsikan sampai nanti bulan Oktober nggak main, dan kita kedatangan beberapa pemain depan, ada Zelstra, ada Adrian Wibowo, dan juga ada Milano Jonathans. Nah, kalau gue lihat dari 3 itu, sebenarnya yang dari minute play, yang paling ada di pole position adalah Milano Jonathans. Dia beberapa kali di Utrecht, di KNVB awal main, di Eredivisie juga main. Jadi kalau menurut gue, kemungkinan nanti yang diturunkan Milano Jonathans, tapi bukan tidak mungkin juga rotasi dengan Zelstra yang ya sudah kemarin mengikuti juga official training. Nah, di kiri Ragnar, betul. Kalau ini gue sepakat karena sudah lama juga kita menantikan work rate dari seorang Ragnar yang menurut gue sangat luar biasa, mungkin the best ya untuk soal stamina di antara pemain-pemain yang ada di sebelah sana. Walaupun bisa juga si Jakob Sayuri di sana, Jakob Sayuri juga cukup elegan juga, dan di sini bukan tidak mungkin ada Mars Cheng. Itu seperti itu. Tapi again ini bisa disapel. Yang pasti lawan Taiwan ini secara kelas ini cukup berbeda ya. Jadi mungkin nanti lawan Libanon yang akan lebih menarik untuk kita lihat. Jadi itu kira-kira teman-teman starting line up versi JMTV. Mudah-mudahan informatif buat teman-teman. Ya, tadi itu dia perkiraan dari line up yang akan ditampilkan oleh Kluivert untuk laga menghadapi Taipei, dan memang ada adisi-adisi baru seperti Zelstra dan juga Milano Jonathans yang akan berpotensi dicoba. Tapi mungkin Harpa punya info yang terkini dari Adrian Wibowo yang sudah ada di Surabaya, sudah bertemu dengan Kluivert. Mungkin akankah bisa dipakai di match menghadapi Lebanon di laga kedua, atau masih harus menunggu, masih ada paperwork yang harus diselesaikan untuk bisa benar-benar tampil dengan jersey Garuda? Kalau paperwork harusnya nggak ada masalah ya, karena Pak Ketua juga sudah mengatakan dia bukan naturalisasi ya. Jadi dia memang kayak Elkan Bagot bisa milih sebelum 21 tahun. Kemarin dia baru sampai, jadi pasti cukup lelah dari Los Angeles penerbangan, I don't know, maybe 25 hours. Walaupun naik business class tapi tetap capek juga, ya kan. Dan dia ini ada di urutan, menurut gua di urutan ketiga dalam pole position dari 3 pemain yang dinaturalisasi. Artinya Miliano ini kalau menurut gua ada di urutan pertama dengan minute play yang dia dapat. Dan pengalaman dia main di Utrecht juga. Kemudian di kedua ada Zelstra, ya timnya juga baru promosi, dan dia juga dalam 3 atau 4 pertandingan gue lupa di Eredivisie itu belum sekalipun tampil, hanya 1 kali masuk DSP, sementara Miliano lebih reguler. Jadi kalau gue lihat ya Adrian Wibowo mungkin main
kemungkinan besar mungkin pas Libanon itu pun belum tentu starter. Ya. Gitu. Tapi gue yakin sih dan harusnya sih dia main udah jauh-jauh dari Amerika. Iya, Sabtu ini adalah persiapan untuk round keempat dengan lawan yang begitu berat. Ada Saudi Arabia, ada Irak yang menunggu. Menjadi satu momen yang tidak boleh juga dilewatkan oleh Kluivert untuk bisa mencoba beberapa formasi dan tidak hanya stick dengan formasi yang dia andalkan dan juga mungkin mencari siapa pemain yang bisa diandalkan nanti untuk di round keempat dan memberikan kesan yang positif di dua laga yang akan tersaji untuk timnas kita di international break kali ini. Iya, dalam beberapa platform ya, gue selalu mengatakan bahwa ini uji coba yang memang harus dimanfaatkan untuk beruji coba untuk bisa mencari komposisi apa sih yang paling pas buat kita selain yang selama ini kita pakai 3-4-3. It works ketika lawan yang secara kualitas memang ada di atas kita. Kita main defense to counter, berapa kali transition football kita berhasil lah untuk bisa mencetak gol. Tapi by the time kita harus menginisiasi sebuah serangan, itu kan selalu menjadi masalah buat kita. Ya tidak hanya di level U23 tapi di senior pun seperti itu. Ketika kita mencoba untuk membuild up serangan, masuk sepertiga terakhir, apa-apa aja sih yang harus kita manfaatkan, yang harus kita exploit untuk bisa menjadi gol. Itu kan yang belum kita lihat sejak Patrick Kluivert datang gitu. Kita mencoba dengan komposisi lebih menyerang ketika melawan Australia, ujung-ujungnya babak belur gitu kan. Kita kebobolan 5 gol gitu. Sehingga belum firm banget gitu ya komposisi yang kayaknya coba dimainkan oleh Patrick Kluivert. Justru di laga ini gue menantikan ada perubahan itu. Ketika nanti melawan Arab, ketika nanti kita lawan Irak, kita misalnya stick dengan komposisi 3-4-3, tapi itu nggak works. Apa sih yang harus lo lakukan? Bukan hanya pergantian personel, di mana gayanya kan masih sama juga gitu. Tapi apa yang bisa lo ubah, yang memberikan efek kejut buat lawan, oh Indonesia bisa bermain seperti itu. 4-2-3-1, itu gue selalu melihat komposisi ini sebagai komposisi yang cocok buat kita. Ketika kita punya Kevin Verdong, yang tampil begitu baik walaupun dalam 3 back dia sering bermain, tapi sebagai winger, dia tuh jauh lebih eksplosif karena dia punya daya jelajah yang bagus di sisi kiri, lalu bisa ngumpan, bisa nembak juga luar kotak penalti. Itu pun berlaku bagi Kevin Dix di sisi kanan. 4-2-nya ya pilihan antara lo mau mainin Jay Itzes dengan Hilgers, dengan Rido, dengan Hubner, dengan Ahmad, siapapun dua itu yang pasti dua terbaik yang akan dipilih nanti oleh Patrick Kluivert. Dua di depannya ada Joey Polopesi, satu lagi ya bayangan gua sih Ricky Kambuaya yang tampil di posisi itu. Depannya baru Tom Haye. Tom Haye itu bisa lebih fokus pada dekat ke kotak penalti, umpan-umpan terobosan dia, ketika dia belum sampai di depan, umpan-umpan jauh dia yang behind the backline, yang kayak gitu-gitu tuh bisa kita manfaatkan gitu. Sementara 3 di depannya, salah satunya Tom Haye, 2 di sampingnya, entah itu Ragnar, entah itu si Marcelino atau Jakob Sayuri, siapapun yang akan tampil di sisi kanan, atau Eliano mungkin nanti bisa dicoba di situ. Atau Zylstra mungkin bisa langsung dimainkan di posisi itu, dan di depannya ya Milano Jonathans. 2 pemain baru ini selain Adrian Wibowo kayaknya ya gue setuju sama Harpa, mungkin dia akan baru dimainkan di laga lawan Lebanon gitu. Tapi lawan Taipei ini menurut gue 2 pemain yang baru kita naturalisasi jelas harus dimainkan. Ketika kita pengen tahu kan nggak ada Ole, future kita seperti apa sih ketika nanti Oktober datang gitu. Pemain-pemain baru ini apakah menjadi pemain yang pas untuk bisa langsung memberikan impact gitu? Atau apakah kita akan stick dengan pemain-pemain yang ada gitu? Ternyata nggak works nih. Kan nggak semua bisa tampil seperti Ole ketika datang langsung memberikan impact gitu. Terutama di lini depan. Kalau kita bicara wing, kita bicara tengah, kan semuanya bisa memberikan impact yang bagus ketika mereka berdebut gitu. Tapi kalau kita bicara lini depan, kita udah mencoba segala macam komposisi, akhirnya munculnya kan baru Ole di saat-saat akhir gitu. Nah, apakah impact itu bisa diberikan oleh Yonatan? Apakah Zylstra pun bisa membantu itu? Menurut gua ya harus dimanfaatkan di laga uji coba ini. Oke, kita akan melihat nanti bagaimana kesiapan dan juga kesigapan dari Zylstra dan juga Yonatan untuk menggantikan peran dari Ole Romani yang akan berpotensi menghilang dengan kendala cedera untuk bulan Oktober nanti. Dan Jal, kalau lo lihat memang di lini serang masih akan ada bongkar pasang untuk mencari siapa yang akan menjadi pengganti terbaik bagi Ole Romani, karena kan nggak mudah nih dengan peran signifikan dari Ole Romani. Tapi juga yang menjadi problem dari timnas adalah ketika Tom Haye tampil sebagai starter kemudian dia digantikan, maka akan ada drop off dari penampilan timnas dan ini berulang terjadi. Ini juga kesempatan luar biasa dengan adanya opsi di lini kedua dengan pemain-pemain seperti Klok misalnya, ada juga Lili Pali untuk bisa mencari siapa yang bisa untuk menutup kalau Tom Haye memang tidak bisa tampil 90 menit. Yap, kalau memang Tom Haye tidak bisa tampil 90 menit dan emang belakangan ini kalau kita nonton kayak di sepanjang ronde 3 kita ngeliat dia nggak main selama 90 menit juga. Gua rasa
di periode sejak kedatangan Kluivert, kehadiran justru Kambuaya itu di area tengah tuh bisa nge-cover banyak area, dan menurut gue jawabannya justru nggak jauh-jauh dari seorang Kambuaya. Karena walaupun perannya bisa dikatakan berbeda dibandingkan Tom Haye dari segi kreativitas, tapi dari segi lawan ditabrak-tabrakin, dia bisa nge-cover area segitu luas. Ini menawarkan sesuatu yang berbeda, dan asumsi kita bisa unggul duluan itu bakal lebih nyaman menurut gua ketika kita udah unggulnya bersama Tom Haye, masukin pemain macam Kambuaya untuk mengamankan di area tengah. Jadi menurut gua kita sekarang kalau di area tengah udah cenderung lebih nyaman ya dibandingkan separuh musim di kualifikasi ronde 3 kemarin, dibandingkan kualifikasi di ronde keduanya ketika kedatangan Joey itu benar-benar meng-unlock seorang Tom Haye banget. Sedangkan untuk depan kalau gue sih rasa justru 2 game ke depan idealnya nyoba false nine sih kalau menurut gue. Karena di striker yang dipanggil pun juga yang ideal murni banget kan Sananta doang kan ya dibandingkan yang lain-lain. Dan gue rasa kalau ngeliat dari roster yang ada ini nggak ada momentum yang lebih pas untuk nyoba false nine. Dan pertanyaannya siapanya false nine tersebut, gue rasa Marceng punya kesempatan tuh. Karena kita pernah narasi soal persiapan menghadapi Arab Saudi di GBK juga kita kepikiran kayaknya Marceng sosok yang pas nih untuk false nine. Dan menurut gue momennya justru nggak datangnya waktu itu mungkin aja. Sekarang momen yang pas untuk seorang Marcelino Ferdinand sebagai false nine justru. Kalau mau agak gila sebenarnya Kluivert ya, dia bisa mengadopsi Robry-nya Munchen di timnas sih lawan Taiwan. Jadi Miliano di kanan, terus Adrian Wibowo di kiri, target mana Zelstra. Nusuk begini tuh ini. Bisa juga mungkin lawan Taiwan kan ya with all respect kan bisa lah kita atasin itu bisa juga ya. Dan satu yang mau gue tambahkan juga mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu di sebelah sana Saudi Arabia tuh sudah mengirimkan pesan yang sangat super serius. Mereka baru saja mengalahkan North Macedonia dengan skor 2-1, tapi kalau lu hanya dengar skornya itu aja udah lumayan mengganggu ya. Artinya North Macedonia ini kan peringkat 62 dunia. Ya, lagi naik daun juga dia. Lagi naik daun juga. Di grup J di kualifikasi Piala Dunia itu mereka tidak terkalahkan di 4 laga. Menahan imbang Belgia. Pokoknya lagi blossom lah ya. Dan mereka mainnya nggak di home. Mereka mainnya di Ceko. Dan lawan berikutnya Saudi adalah Ceko. Yang juga lagi pemuncak klasemen di grupnya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi nggak main-main. Artinya 2 pertandingan ini itu akan bisa kita bandingkan dengan calon lawan kita yang nanti akan kita hadapi di Saudi. Jadi beberapa kali gue bilang jangan kita sibuk mengutuk KFC, ya mengutuk. Oke lah, kita juga kadang-kadang sometimes kita juga dapat kelebihan apa namanya ya, keberuntungan ya. Ya seperti kita tuan rumah terus kan, U23 ini. Iya, kita makanya. jadi tuan rumah. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang harus objektif menilai bahwa kadang-kadang kita juga mendapatkan apa namanya, bukan keberuntungan ya, ya keuntungan lah, keuntungan seperti itu. Tapi kalau kita cuma mengutuk emang merubah kan nggak juga. Nah di sisi lain Saudi juga bukan yang nggak berbenah. Kalau lihat pertandingannya lawan North Macedonia ngeri gegenpressingnya. Jadi kalau kita berpikir kita pernah mengalahkan Saudi 1-1 di Jeddah, kemudian 2-0 di GBK. Kita begini-begini, hati-hati. Sudah berbeda ya. Makanya nanti 5-8 ini kita harus benar-benar melihat tim yang sangat kuat, yang even better than ever. Ya, kita akan nantikan gebrakan dari Kluivert untuk bisa meramu strategi tepat untuk 2 laga di international break kali ini menghadapi Taipei dan juga Lebanon, dan kita juga masih punya pemain seperti Verdonk dan Kevin Dix yang juga akan ditampilkan di rotasi yang akan tersaji demi bersiap untuk laga-laga di Oktober nanti dalam kualifikasi World Cup 2026 yang akan berlangsung di kala menghadapi Irak dan juga Saudi Arabia. Kita melangkah menuju ke Eropa di mana ada pendaftaran untuk tim-tim yang akan berlaga di Eropa, dan sangat menarik dengan beberapa nama tenar yang tidak menjadi bagian dari squad, dan kita akan merektify mengapa Arne Slot tidak memasukkan nama Chiesa dalam squad Liverpool. Mungkin Sabto dan Rizal nih punya insight tersendiri dengan pilihan yang diambil oleh Slot untuk tidak menampilkan pemain senior dengan segudang pengalaman yang juga di awal musim ini tampil signifikan bagi Liverpool coming off the bench terutama. Siapa dulu Mas? Mau dulu lah. Ya sebenarnya kalau gue ngerasanya dan dipanggilnya si Ngumoha ketimbang si Chiesa, ini lagi-lagi menjustifikasi pembahasan kita sebelum musim dimulai ya. Nilai apa persis yang ini, dan kita bilang ini pemain yang emang di highly rated banget sama seorang Arne Slot. Tapi kalau kenapa jawabannya kira Chiesa yang dikorbankan, gue rasa ada dampak dari ketidakberhasilan Liverpool mendatangkan Gehi di deadline day. Karena kalau ada Gehi di sana, kuota home ground tuh otomatis akan terpenuhi, dan kuota permainan Liverpool untuk memenuhi 25 pemain itu bisa melebihi kapasitas gitu. Dan sekarang kena akibatnya Liverpool nggak punya kuota home ground yang cukup, alhasil harus ada yang dikorbankan. Jadi kalau kuota home ground nggak terpenuhi, akibatnya bukan ke yang lain-lain ya, tapi slot permainan tuh akan lebih kecil dibandingkan tim-tim yang bisa memenuhi. Jadi dibandingkan tim lain yang bisa ngedaftarin mungkin
24 sampai 25 pemain. As it stands Liverpool cuma bisa mendaftarkan 22 pemain. Efek nggak punya pemain home ground tersebut. Jadi menurut gue itu sangat berpengaruh ketidakhadiran Mark Guehi yang sudah benar-benar udah here we go sebenarnya tapi nggak bisa datang. Tapi kalau berkaca dari kualitas, gue sih nggak kaget ya kalau seandainya dipikir Chiesa akhirnya dikorbankan karena slot ini kayaknya highly rated banget seorang Ngumoha dan gue rasa dia akan berbicara banyak di musim ini. Ya Sabtu, Ngumoha over Chiesa, satu keadaan yang cukup menarik untuk slot dan Liverpool. Iya, tapi kan sebenarnya nanti akan ada pendaftaran ulang kan? Nggak permanen ini juga. Iya. Itu bisa aja nanti Chiesa dimasukin gitu ya, begitu Januari gitu. Ketika di fase grup, ya mungkin slot berpikiran bahwa amunisi yang barusan dia akuisisi, masuknya Wirtz, masuknya Ekitike, masuknya ya Frimpong dan juga Kerkez, semua pemain-pemain yang ada di situ, termasuk juga di lini depan yang sebetulnya rotasinya kan cukup banyak ya yang bisa dilakukan gitu, termasuk adanya Ngumoha gitu. Jadi ya kayaknya dia sudah berpikir bahwa di fase grup kayaknya materi gue cukup nih tanpa menyertakan seorang Chiesa di situ gitu. Tapi nanti begitu lo butuh pemain yang bisa make a difference dalam situasi home and away, dalam situasi dua stage knockout stage itu yang mungkin dia akan berpikir ulang untuk apakah gue layak untuk bisa memasukkan Chiesa di situ atau enggak gitu. Cuman untuk sekarang ya gue rasa dengan akuisisi terbaru tadi yang sempat kita lihat siapa aja yang sudah didatangkan Liverpool, ya kayaknya sudah cukup bagi Arne Slot berpikir bahwa ini sudah cukup buat Liverpool. Dan Harpa, kalau kita melihat Arsenal, memang ini kembali home ground setelah Rio Ngumoha. Talent-talent muda ini diandalkan juga oleh Mikel Arteta, dan bagaimana Max Dalman akan masuk dalam squad yang meninggalkan Gabriel Jesus yang memang mengalami kendala dengan cedera dan sepertinya tinggal menghitung detik saja ketidakpercayaan Mikel terhadap dirinya, dan mungkin dia akan nanti di Januari berpindah ya karena masih ada gangguan cedera yang dialami oleh Jesus. Dengan memilih Max Dalman, ini juga satu pemain yang menjadi buah bibir perbincangan di Premier League saat ini. Ya sebenarnya apa yang terjadi di Liverpool dengan memasukkan Moha dibandingkan Chiesa, kemudian juga di Arsenal dengan memasukkan Max dibandingkan Gabriel Jesus, ini juga sebenarnya ada benang merahnya. Artinya pelatih simple akan memberikan rewards kepada pemain yang memang punya potensi, meskipun memang nanti di Januari bisa saja berubah. Ya sedikit gua kembali ke Liverpool ya, kalau si Moha ini tidak perform, ini kan sebenarnya memberikan kompetisi kan. Kalau misalnya lo perform ya apa boleh buat, lo kan gue teruskan lagi. Mungkin roster untuk Januari tetap si Moha dibandingkan si Chiesa. Tapi kalau misalnya Moha nyentar masih muda kan, kadang-kadang mungkin dia over proud atau over confidence mereka turun ya Chiesa. Oke, gue kasih lu Chiesa sekarang, buktikan kalau lu lebih baik dari dia. Gue rasa seperti itu. Nah apa yang terjadi di Arsenal juga gue rasa mirip. Dan gue as a gunner senang melihat jebolan Helen kembali bisa satu persatu tembus kembali ke senior. Dan kalau untuk Gabriel Jesus sendiri sebenarnya udah lama menurut gue dia kartu mati. Ya 1 tahun 2 tahun lalu sebenarnya kalau 2 tahun lalu ya kalau nggak salah yang Arsenal hampir juara tuh sebenarnya kalau strikernya bukan dia mungkin Arsenal bisa juara gitu. Gue ingat ya kalau nggak salah lawan West Ham apa udah 2-0, kemudian ada berapa kali peluang dia nggak golin. Mungkin kalau bukan dia itu lebih bagus. Jadi ya ini klub profesional normal yang lu akan selalu berganti, ketika lu habis lu akan digantikan oleh pemain lain. Dan gua rasa bukan Januari dia bisa lepas. Sebenarnya summer kemarin kalau ada yang mau beli dia, kalau fit dan ada yang mau beli dia, gua rasa dia lepas gitu. Iya, memang ini menarik bagaimana pemilihan dari para pelatih seperti Mikel Arteta dengan mengandalkan Dalman ketimbang Jesus, Slot mengandalkan Ngumoha ketimbang Chiesa. Yang agak beda mungkin Tottenham tidak mengandalkan Mathys Tel, padahal didatangkan dengan jumlah harga yang tidak murah, masih muda juga dengan cederanya Kulusevski, tapi dia tidak diandalkan di roster yang akan berlaga di Eropa untuk Tottenham. Ini juga sangat menarik. Dan kita juga akan membahas bagaimana persaingan di Premier League yang terus memanas padahal baru 3 pekan dan sudah mengerucut sepertinya dengan beberapa tim yang akan melenggang jauh menjadi 4-5 tim yang akan bersaing di papan atas. Dan kita berbicara tentang Liverpool, sang juara bertahan yang startnya begitu impresif walaupun penampilan on pitch masih belum sesuai harapan, tapi 9 poin sudah didapat dan pesaing terdekat walaupun juga kemarin hasil minor didapat oleh Arsenal, tapi tetap sepertinya menjadi pesaing utama ini bagi pertempuran di Premier League musim kali ini, Sabto. Iya, terutama ketika Eze bergabung dan juga Isak bergabung di Liverpool, itu kayaknya semakin memantapkan ya, dan sekaligus mungkin mencoret apa yang gue bilang tentang Manchester City. Ternyata begitu masuk Isak, begitu masuk Eze, kok jadi konstelasinya berubah nih. Emang dua tim ini
secara kualitas paling layak lah kalau kita bicara jalur juara. Secara ketebalan squad mungkin Arsenal sedikit lebih tebal dibandingkan Liverpool gitu. Cuman secara amunisi mungkin Liverpool menawarkan something yang lebih gila di lini depan. Tapi kalau keseimbangan Arsenal tengahnya tuh jauh luar biasa gitu ya. Dari sisi pemain-pemain tengahnya lah. Zubi, Merino, Rice itu kan memberikan kestabilan yang sangat luar biasa. Oke, kemarin mereka sempat kalah 1-0 dari Liverpool lewat sebuah permainan yang adu taktik, adu strategi yang akhirnya bola mati yang bisa menggagalkan mereka untuk bisa mencuri poin gitu. Tapi kalau kita bicara in the long run, kita bicara 38 laga, kayaknya memang nggak ada ya tim lain yang punya kemampuan pelatih di belakangnya, ketebalan squad tadi untuk rotasi siapapun yang dimasukkan, pemain muda juga salah satunya. Kita bicara tadi Ngumoha bisa memberikan difference buat Liverpool, begitu juga Dortmund bagi Arsenal. Kayaknya kita sulit untuk melihat dua tim ini tergeser dari dua besar. Siapapun yang nanti ya ujungnya ada di atas, tapi secara mentality ya Liverpool menunjukkan itu. Tadi kan sempat disinggung sama Adi, tim yang tidak bermain bagus tapi bisa mendapatkan 3 poin, itulah quality juara seperti itu. Apakah dulu Sir Alex timnya mainnya bagus terus? Enggak juga. Tapi by the time lo harus menang lawan tim di atas kertas lo menang, ya lo menang. Itulah tim yang menjadi juara. Tapi gue khawatir sama Arsenal ini sih Mas ya. Di mana dari lo kan selalu khawatir Mas. Ini Mas. Dan ternyata bukan gue doang nih sekarang nih. Ternyata Peter Schmeichel juga mengatakan kekhawatiran yang sama ya. Ketika dia bilang ini mungkin untuk pertama kalinya gue seorang fans United, gue lebih pengen Liverpool menang ketimbang Arsenal karena dia bilang bahkan bahasanya menjijikan. Lebih pengen Liverpool ketimbang Arsenal di match kemarin karena dia bilang ini permainan yang sangat menjijikan dari seorang Arsenal gitu. Dan ternyata gue juga ngeliat datanya di musim ini dari 20 tim yang bertanding selama 3 pekan terakhir, Arsenal tuh peringkat 2 terbawah dalam urusan chance created. Jadi untuk tim Arsenal yang konon katanya puzzle-nya udah lengkap, chance created-nya hanya lebih unggul dari Sunderland di peringkat ke-19 dan peringkat 20 dalam urusan table chance created. Menurut gue mereka belum bisa menciptakan banyak gitu. Tapi Arsenal ada di peringkat berapa? 2 kemenangan lawan MU Sunderland ada di peringkat dan berapa? lawan Sunderland Leeds. 2 kemenangan juga loh, jangan lupa. Sunderland menang juga tuh. Tim-tim yang chance-nya lebih banyak di atas Arsenal nggak? Ada di sana, tapi ini belum cukup Mas menurut gua apa yang ditunjukkan Ya sama kan baru Arsenal. tiga tapi pekan. crack-nya ada di Dan sana Liverpool gitu. lo harus ingat juga Jal, ketika setelah international break pertama, apa yang terjadi buat Liverpool? Forest musim lalu. Agak sedikit kolaps kan di beberapa Dan pertandingan apalagi musim tahun lalu. ini kan Salah kan akan ini Afcon kan ya. Afcon kan. Dan kalau sebenarnya orang agak-agak dengan kita diskusi ini agak menganggap remeh Chelsea juga sebenarnya nih. Nggak Contender apa-apa, itu. nggak apa-apa Itu Chelsea contender. Mas Rinko dianggap lemah. Tapi justru buat Iya, mereka iya, iya. bagus nih. Bahaya. Ketika kita sibuk ya City sendiri kita anggap awal-awal bagus walaupun ini sekali Jangan lagi anggap Chelsea peringkat 2 loh. Runner up versi gua. Iya. tapi dari statement tadi berubah lagi kayaknya. Chelsea tetap 2. Arsenal gua 3-nya justru kan. Iya, gue juga nggak terlalu yakin sih. Dan kalau bandingin sama Liverpool ya, ternyata tim yang paling kuat dari segi XG against limitation, yang tim artian tim yang mampu membatasi lawan nembak ke gawang mereka, itu 3 tim yang paling bagus sekarang Arsenal, Bournemouth, dan juga Newcastle. Ini tim terkuat dalam urusan ngebatasin lawan untuk bisa nembak ke gawang mereka gitu. Ya ini nggak heran lagi Arsenal mungkin defense terbaik dibandingkan tim-tim lain Arsenal. Tapi 3 tim ini ada kesamaan nggak? Bournemouth, Newcastle, Arsenal. Lawan-lawan dihadapi Liverpool semua. Jadi tim yang justru defense-nya terkuat. Liverpool sekarang top skor di Liga Inggris, golin terbanyak lawan tim yang kualitas defense-nya terbagus saat ini. Jadi Liverpool punya keunggulan tapi dari segi pertahanan memang belum meyakinkan. Tapi gua rasa setelah international break kali ini penting untuk bisa menilai apakah Konate bisa jadi versi Konate musim lalu atau Konate yang kita bakal kenal ya. begini terus gitu Konate-nya. Gue Konate Agak itu mengkhawatirkan sekarang. dari dulu gue melihat dia satu sosok yang tangguh secara fisik, tapi secara permainan gue rasa dia menurut gue nggak akan bisa terlalu level up terus gitu. Ya, apalagi kalau bukan Van Dijk pendampingnya. Nah gitu itu ya. dia ketolong memang karena ada Van Dijk yang memang ya to some extent membutuhkan orang yang bertenaga seperti Konate. Gua kalau boleh lihat sebenarnya ini agak kayak Igbo Nevo. Victor. Kalau lu lihat tongkrongannya kayaknya tuh meyakinkan gitu loh. Tapi ketika main kan bukan back itu bukan soal lu keker-kekeran kan. Tapi bagaimana lu bisa reading the game, bagaimana lu paham untuk mengambil keputusan itu menurut gua terbantu gara-gara Van Dijk sih. Itu sih kalau soal Konate. Kalau Konate sih gue optimis dia bisa kembali lagi ke versi Konate karena musim lalu dia mainnya nggak begini gitu. Musim lalu 2 musim lalu nggak begini dan kita sering bahas soal partnership duet center back terbaik di Inggris ya kalau nggak Konate dan Van Dijk ya Saliba dengan si Gabriel gitu. Ini kan duo yang selalu disanding-sandingkan. Tapi Konate ini emang kayaknya kalau sampai kontraknya masalahnya nggak selesai sampai bulan Januari, gue rasa Liverpool harus ngambil langkah tegas sih. Jangan sampai kejadian kayak
Arnold lagi di 6 bulan terakhir, pikirannya udah kemana-mana, dan menurut gue itu sesuatu yang benar-benar harus dihindarin sama Liverpool dengan kasus penalti. Kalau Saliba sama Gabriel itu boleh dibilang 11-12 tuh kemampuannya. Mirip-mirip ya. Tapi kalau Van Dijk memang mesti diakuin, Van Dijk ini sangat cerdas lah sebagai back. Gua ngelihat dia tuh gimana ya, kadang lu dalam situasi misalnya one on one gitu, dia kelihatan tenang, dia orang yang udah lama berpengalaman gitu loh, jadi tahu harus mengambil keputusan seperti apa, tahu karakter lawan. Tapi ya itu tadi, Liverpool selama ini menurut gua belum punya partner yang mendekati dia. Sementara kalau lu tadi sedikit singgung soal Saliba sama Gabriel, ini udah benar-benar mereka selevel lah, setipe gitu. Jadi ya ini dua perbedaan dari dua tim. Tapi kalau gue sedikit mau bilang Liverpool sih, ya menurut gue mereka punya semua atribut untuk menjadi yang terbaik. Jadi sesuai-sesuainya mereka sih keplesetnya ke peringkat 2 sih. Dan itu nanti tergantung mentalitinya sih Liverpool. Iya, tuh mentality mereka yang juga sulit untuk bisa digoyahkan sih, lebih dari sisi mentality gitu. Kalau dari sisi kualitas mungkin 11-12 lah sama Arsenal sebetulnya. Gue rasa lebih, malah menurut gue lebih harus Liverpool lebih lengkap. Kalau lini depan apalagi ya, Isak kalau lini depan ya, begitu ada Isak, Ekitike, ada si Gakpo, Birds, ada ya masih ada Gakpo, masih ada Salah. Jadi menurut gue kalaupun nanti Salah pas AFCON itu dia sebenarnya kalau kita lihat di 3-4 pertandingan awal ini kan juga sebenarnya Salah lagi off, nggak terlalu banyak berperan juga. Tapi Liverpool bisa tetap perform. Nggak pernah terganggu loh dengan cabutnya Mo Salah. Ya justru itu maksud gue, apalagi terganggu dari sisi pergantian yang dilakukan oleh Klopp pada saat itu. AFCON sebelumnya. Iya, AFCON sebelumnya itu selalu pemain-pemain tuh bisa step up untuk mencetak gol yang lain. Nah itu kan yang lagi-lagi itu kita bicara mental. Tapi mungkin itu pas di era Klopp ya Mas, Klopp yang sangat mengandalkan tapi mentalitas. Tapi sekarang menurut gue gitu. juga tetap ini sih, Jal, tetap tertransformasi mentality juara itu ke karena suntikan pemain-pemain baru juga menurut gue. Karena kalau di musim lalu Salah juga mecahin rekor tuh sebagai tim yang juara, dan ada pemain individu yang rekor gol dan assist itu melebihi pemain-pemain di masa lalunya gitu. Nah, karena itu cuman kontribusi jauh banget jarak antar pemain pertama dan keduanya. Itu betul. Tapi maksud gua di tahun ini pun di awal-awal ketika Salah tidak terlalu kontribut, tapi pemain-pemain lain bisa mengisi itu. Artinya ini kan menjadi gambaran nanti ketika lo AFCON gak ada Salah, no worries gitu. Bahkan main di out of position sekalipun kayak Szoboszlai sekalipun juga bisa deliver kan. Tadi kan dari slot gitu. Pujian besar ya terhadap Van Dijk gitu. Tapi gol lawan Palace, gol lawan Bournemouth, yang salah siapa ya? Bournemouth jago. Bournemouth jago. Iya kan, mengarah ke Van Dijk. Maradona juga pernah penalti nggak masuk. Maksudnya dia masih tangguh, iya jelas masih tangguh. Tapi berapa kali keteteran, berapa kali ketinggalan posisi, itu udah sering banget terekspos. Ya, dan nggak semua tim memang bisa exploit itu. Tapi ketika tim itu bisa membaca, Palace salah satunya. Di pertandingan-pertandingan berapa kali ketemu Van Dijk, mereka bisa expose itu. Bournemouth, ya Iraola pintar untuk bisa tahu, identify mana masalah Liverpool. Ya kalau ini ya tergantung tim-tim lain bisa nggak nih identify itu dan melakukan eksekusi pada saat bermain. Ya, yang belum bisa di-identify adalah bagaimana untuk bisa memasukkan langsung Alexander Isak ke tim Liverpool yang sekarang dalam kondisi yang oke, ada international break, tentunya kesempatan juga nanti bagi Slot memikirkan bagaimana untuk bisa langsung mengoptimalkan Isak yang tidak memiliki preseason yang ideal. Signing yang merupakan British record ini akan mungkinkah ditampilkan langsung di game pertama setelah international break, atau menunggu saat yang tepat hingga dia masuk dalam kondisi terbaiknya hingga baru ditampilkan sebagai starter bagi Liverpool? Ya kalau gua rasa sih, kalau emang kualitas dia sebagus itu, harusnya kita nggak nunggu lama untuk melihat kontribusi terbaik dia langsung bersama Liverpool ya. Apakah dulu Suarez habis gigit orang di parkir dulu, dia habis itu nggak jadi top skor? Dia juga ada nggak sih added pressure yang akan dirasa Isak ketika dia masuk dengan cara seperti ini? Tapi dia baru bisa ngegolin di Desember atau Januari loh. Itu yang Barcelona. Kalau yang di Liverpoolnya kan dia juga gigit orang Mas. Jadi sering gigit orang ini sebenarnya. Di Ajax dia gigit. Otman Bakal digigit sama dia. Yang di Liverpool gigit Ivanovic itu kan dia absen sampai bulan Oktober pada saat itu tuh. Tapi dia keluar sebagai top skor. Dia kehilangan 5 game pertama tapi jadi top skor. Cara mengintegrate pemain sekelas Alexander Isak, special talent yang akan meningkatkan lagi sebenarnya penampilan Liverpool untuk menuju mempertahankan gelar. Tapi apakah akan dengan cepat dia bisa nyaman tampil sebagai pemain di lini serang dari Liverpool? Apalagi ada Ugo Ekitike yang juga masuk di transfer window yang sama, langsung mempertunjukkan performa dengan 3 gol di all competition sebagai Liverpool. Sebenarnya idealnya kan Ekitike ini penggantinya Diogo Jota, sedangkan Isak ini penggantinya Darwin Nunes ya. Tapi kalau lihat mereka berdua itu mainnya secara heatmap aktifnya banyakan ke kiri gitu dua-duanya, baik Ekitike maupun si Isak. Jadi gue kayaknya nggak akan menjadi masalah kalau seandainya mereka berdua start secara bersamaan, dalam artian yang dikorbankan adalah Gakpo.
Sedangkan beban dari Salah ini akan sangat Gakpo jauh berkurang. dengan dia tampil sangat luar biasa di awal musim ini. Gue rasa akan dikorbankan gitu ya. Gakpo mungkin akan banyak cup competition dia akan main di sana, tapi Isak dan Ekitike ini dengan lu keluar total 200 juta untuk 2 pemain kayaknya terlalu mahal. Kalau salah satunya tuh hanya akan muncul dari bangku cadangan gitu. Dan partnership di IPL kan banyak yang works juga kan di masa lalu gitu. Ujiannya ya langsung dicoba nih Ekitike sama si Isak gitu. Gue juga setuju yang dikorbanin Gakpo dulu. Memang dari sisi kiri lu mau taruh Ekitike di kiri, Isak di tengah seperti yang berapa kali kita lihat di media-media ya, menaruh Isak selalu di paling depannya. Tapi gue cenderung melihat Isaknya tuh datang dari sisi kiri. Ya ke gaya-gaya Thierry Henry lah ya, ketika bola-bola jauh dilepas. Ya kan seperti juga Gakpo dan juga Luis Diaz. Kemarin kan juga lo mau Diaznya di kiri, mau Gakpo-nya di kiri, end up-nya kan mereka akan berotasi, permutasi posisi mereka berjalan, siapapun yang akan ada di kotak penalti itu kita nggak bisa tebak. Bisa Luis Diaz di situ, bisa Gakpo di situ. Ini pun kayaknya bakal terjadi pada Isak dan juga Ekitike. Itu mungkin untuk musim ini ya. Gue justru ngeliatnya untuk musim-musim yang akan datang dengan adanya mereka berdua ini di lini depan, ini udah mempersiapkan buat move on dari Salah juga kalau menurut gue. Karena Salah ini nggak akan bisa lu gantikan lewat level individu manapun, gantinya secara kolektif gitu. Kolektif dalam artian ya Wirtz, Ekitike dan Isak ini bisa jadi masa depan bagi Liverpool untuk persiapan move on dari Salah, karena rasanya kayaknya udah nggak lama lagi nih Salah nih untuk bisa tampil di level kayak begini. Jadi penting untuk dipersiapkan. Dan gitu. persiapan dominasi ya di Premier League. Dominasi ini baru Arsenal ini. harus khawatir karena berbeda dengan Kalau Liverpool dulu nih terminologi sama mas-mas sama Dego ini kejam, korban katanya. Mengorbankan Gakpo. Jangan ya. Kalau Porsi ini. Arnold sudah tulis sama kayaknya hari ini dulu gue coba nih, kalau enggak lo gue ganti. Iya. Udah gitu-gitu Adil, aja. adil, Iya adil. kan? Pokoknya untuk yang pertandingan awal, menurut gua iya. Jadi dia bisa dikorbanin dulu nih. bisa juga dua-duanya, bener juga. Bisa juga Ekitike, oke lu geser dikit ya, ada Bang Isak datang nih. Gue mau lihat lu bisa kerja sama nggak? Bisa juga. Bisa juga. Oke, Ekitike kemarin lu udah 2 gol kalau nggak salah ya. 2 gol. Oke, gue tetap ngasih lu dulu nih target man kiri si Gakpo. Oke, coba. Bagus. Oke. Kalau gitu lu gue kasih main 80 menit, baru gue ganti Isak. Bisa macam-macam. Kalau lu nggak bagus, siap Isak main. Jadi sebenarnya situasi di tengah dan di tengah depan dan di kiri Liverpool ini menarik nih puzzle-nya. Kalau kanan tadi yang Rizal bilang, at least for the time being Salah udahlah nggak usah tergantikan. Jadi tinggal mereka aduk-aduk aja nih tiap hari, dan kompetisi kan juga ada 4 ya. Tebal banyak. Ada tempat, jadi nggak ada masalah. Dan sekali lagi nih yang berkali-kali gue bilang, Kecuali Liverpool. MU tinggal 2 kompetisi. Kasihan amat, cepet banget pasti Agustus. Tapi Grimsby Kenapa ada. selalu balik ke MU? Grimsby. Oh iya, Grimsby. eligible ya. Illegal Padahal player. yang nonton Malu sih kalau ngajuin tuh. dia fans MU udah seneng nih gak dibahas. Dibahas. Tapi sekarang di atas City loh. Oh iya, untuk Atas City. memulai derby Manchester ada di atas peringkatnya. Nah, gue mau nanya ke Harpa tadi. Liverpool sudah punya start yang dari segi outcome point-nya optimal. Iya, Penampilan di pitch-nya masih belum sesuai harapan dari Arne Slot, terutama defensively. Iya. Tapi Arsenal yang dalam laga-laga menghadapi Liverpool dan Manchester United dengan konsep yang serupa, dengan hasil yang mengecewakan Iya. bagi mereka menghadapi Liverpool. Tapi kemudian juga bagaimana konsep defense mereka ini berujung dengan 3 poin di Old Trafford dengan gol dari Calafiori, tapi banyak mata tertuju kepada Mikel dengan konsep dia tidak langsung ingin mengincar kemenangan tapi bermain terlalu safe untuk Arsenal. Apakah menjadi kendala, dan juga ini merupakan satu approach yang tidak nyaman bagi pemain seperti Gyökeres yang mungkin perlu supply bola lebih cepat dari lini kedua, lebih progresif, dan inilah peran dari Odegaard misalnya dan juga Eberechi Eze yang harus bisa dioptimalkan oleh Arsenal. Ya, saat pramusim kan setiap tim pasti sudah punya blueprintnya ya. Kita mau main seperti apa begitu. Jadi ketika dia beli pemain pun pasti itu sudah dikomunikasikan seharusnya. Nanti kita akan main seperti ini, tugas lu ini dan seterusnya. Jadi gua rasa sih itu bukan isu ya. Terlepas dari dia mau main musim ini gaya save atau apa segala macam, dan mungkin ini menjadi antitesa dari apa yang dilakukan oleh Arsenal beberapa tahun lalu ketika mereka terlalu naif ya, dalam keadaan mereka unggul jauh. Udah unggul 2-0, mereka nggak mau jaga kemenangan. Berkali-kali gue bilang lah, lawan West Ham, Southampton, dan ada beberapa 3-4 pertandingan tuh saat Arsenal 3/4 musim itu juara, mereka tidak bisa mengunci kemenangan. Jadi mungkin dengan historis tersebut, Mikel Arteta mencoba untuk bermain lebih safe. Buat gue mau main gaya apapun, selagi lu bisa deliver sih nggak ada masalah. Dan buat gue sebagai fans Arsenal, gue tidak pernah berharap Arsenal bukan nggak pernah berharap ya, nggak mau terlalu berharap terlalu tinggi dia akan bisa juara. Tapi yang mau gue lihat di sini lini pertahanan terutama di sayap udah mulai tersolve. Itu yang gue senang. Di kiri kelihatannya Calafiori sih udah firm di sana. Kemudian di kanan asal nggak cedera ya.
asal nggak cedera. Ada Nkapie Ya. pengganti. kalau Kemudian cedera. di kanan Timber juga kelihatannya sudah oke. Bahkan dengan berani menurut gue juga dia tidak mulai mencadangkan Odegaard yang memang sedang turun. Ya. Betul, memang satu-satunya tantangan menurut gue adalah bagaimana memaksimalkan Gyökeres kemarin. Ya nggak bisa dihitung lah ya, kemenangan gede, lawannya juga gampang. Tapi biarlah nanti apa yang menjadi konsep Mikel Arteta itu musim ini bisa deliver itu aja sih. Karena again, gue rasa ini akan menjadi ujian terakhir dia musim ini, berhasil atau enggak. Berhasil ya lanjut, kalau gagal ya pecat. Dan bagi tim-tim seperti Chelsea dan juga Man City secara mengejutkan takluk 2 kali, termasuk dengan Spurs. Dan bagi Chelsea ini tim yang sangat menakutkan, tapi mungkin masih ada kendala di posisi penjaga gawang dan juga pelatih sendiri yang belum merupakan pelatih elit dari diri Enzo Maresca. Apakah ini akan menjadi penghadang bagi Chelsea untuk bisa meraih gelar juara? Rizal tadi mengatakan runner up. Tapi kalau lo melihatnya kayak apa nih Sabto? Dengan Chelsea yang sepertinya memberikan statement luar biasa ya dengan signings yang mereka lakukan, dengan penampilan dari Joe Pedro terutama yang begitu mempesona, inilah tim yang sangat berbahaya bagi Liverpool dan juga Arsenal. Betul, continuity dah. Yang penting kan gimana mereka tampil konsisten sepanjang musim. Musim lalu kan juga di awal musim mereka tampil bagus, yang itu mengejutkan kita terhadap wah, Maresca ternyata bisa do something ya terhadap tim ini gitu. Tapi kan di tengah-tengah Habis Boxing Day ya. Habis Boxing Day, betul. Mereka langsung melorot. Nah, ini kan yang harusnya nggak terjadi lagi buat Chelsea. Dan gue pikir setelah datangnya beberapa pemain, semakin matangnya Pedro Neto, semakin ngejelnya. Waktu itu kan either lo mainin Caicedo, either lo mainin Enzo. Kalau lo mainin bareng nggak pernah klop tuh. Ketika di awal-awal kan seperti itu. Makanya Laiva dimainin lah di situ, berapa kali posisi diubah-ubah di situ. Tapi ketika sudah jelas ini pairing lo yang paling tepat, ya Chelsea semakin worse dari sisi permainan. Tapi yang menjadi masalah buat mereka, menurut gue masih di defense. Ketika personel lo, Levi Colwill terutama ketika dia mengalami cedera itu berat banget gue rasa. Ketika majority ya pemain-pemain yang bisa dibilang sangat muda ya dalam dikomparasi dengan Liverpool ataupun Arsenal, pemain City lah, barisan pertahanannya tuh terlalu banyak dirotasi, terlalu banyak pemain muda sehingga tidak punya komposisi yang firm di lini belakang gitu. Mungkin di wing backs-nya aja ya yang bisa kita bilang pilihannya jelas ada di Cucurella gitu. Tapi kalau entah lo mainin Tosin lah, entah lo mainin Badiashile, entah lo mainin Chalobah, banyak sekali perubahan posisi yang akhirnya membuat mereka kan nggak begitu ajak ketika diserang lawan lah, ketika ada transisi. Ada dia mas kan. Hal-hal. Oh iya, ada Garnacho. Ini kalau lini depannya gue sih suka karena ya itu masuknya João Pedro di situ ngasih something yang perbedaan lah, terutama dalam finishing. Kan kalau kita musim lalu Nicholas Jackson berapa kali dapat serangan-serangan, dapat peluang-peluang, tapi jarang sekali bisa dimaksimalkan menjadi gol. Tapi Pedro beda, dia bisa menghadirkan perubahan. Ya gue suka juga ya Pedro Neto gitu loh, dari sisi permainan dia matang banget. Nanti belum lagi siapa yang jagoannya? Cole Palmer. Belum lagi Cole Palmer balik lagi. Jagoan mereka itu kan musim lalu. Walaupun akhir musim kemarin turun juga gitu ya. Itu akan membuat mereka lebih stabil lah ada di musim ini. Kalau kemarin kita bisa secara mengejutkan melihat Chelsea akhirnya bisa balik lagi ke Champions League gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah pasti nih Chelsea bakal main di Champions League gitu. Tapi entah di posisi berapa. Melepas ketergantungan juga dengan Cole Palmer dengan datangnya amunisi baru ya seperti Pedro, Garnacho yang hampir dipastikan menghadapi Manchester United nanti bakal golin nih. Ini akan menjadi satu keadaan yang menarik kita tunggu bagaimana Garnacho punya mungkin rasa kesal dengan Manchester United. Dan kalau lo lihat Man City, apakah ini masih menjadi proses bersakit-sakit dahulu dalam rebuild yang mungkin waktunya tidak akan terlalu cepat ini bagi City untuk bisa mencapai level di mana lagi akan kompetitif bersaing di top tuh. Lo ngelihat dengan result yang mereka dapatkan dengan laga ke-100-nya Haaland tidak berujung dengan kemenangan, ini juga menjadi satu anomali. Lawan Wolverhampton itu kayaknya force down dong ya. Bener-bener ini sesuatu yang nggak mencerminkan performa mereka sebenarnya. Dan di game setelah itu lawan Spurs, abis itu berlanjut lawan Brighton. Lagi-lagi masalah City yang kita lihat di musim lalu ternyata masih ada, walaupun personel udah berubah. Jadi gue ngerasa ini ada sesuatu yang nggak beres di tim ini. Banyak pemain yang udah bukan pemain yang sama lagi. Dan gue khawatirnya Pep Guardiola ini udah masuk ke fase-fase ibarat Mourinho menjelang decline. Abis itu Klopp juga menjelang decline di tahun 2022-2023. Jadi sesuatu yang tadinya bisa mengantarkan dia ke kemenangan, bisa jadi sekarang udah bukan lagi sesuatu yang bisa nganterin dia menjadi pelatih yang terhebat lagi. Gue khawatirnya fase decline-nya dari Pep Guardiola kayaknya udah dimulai dari sekarang.
Kalau gue rasa sih justru sebaliknya ya, karena seorang pelatih sampai mengorbankan rumah tangganya untuk klub sih, ya harusnya dia mencurahkan. Tapi udah balik lagi katanya kan? Balik lagi. Waduh, makin bagus Udah lagi. rujuk. Tahun ini rujuk dia. Berarti kan udah rujuk, kemudian dia lebih fokus. Jadi Siapa harusnya sih Arhan bukan? Oh, tersebut. bukan gue sebut nama. Ya kan? Beda dengan kalau sedikit kita nostalgia ke Arsene Wenger dulu. Kalau dulu itu dia kebalikannya, karena dia sudah berpisah dengan istrinya, dia jadi sebenarnya udah kayak udah deh gue ngapain lagi, gue terus aja di klub ini meskipun dia sudah nggak punya motivasi. Kalau Guardiola dulu beda, dia malah benar-benar masih mesinnya itu masih nyala terus, tapi kemudian kan dia janji sebenarnya beberapa kali mau mundur dari City kan, tapi passion dia, ambisi dia nggak berhenti dan akhirnya sampai itu tadi yang gue bilang. Nah kalau Klopp ini sebenarnya ada isu kesehatan sebenarnya yang membuat dia mundur. ini A1 nih. A1 dan orang yang ngasih tahu itu juga sangat kita tahu sebenarnya. Jadi sehingga dia akhirnya mundur. Jadi kalau kita lihat kan umurnya segala macam sebenarnya masih usia yang sangat prime untuk pelatih gitu. Maka itu juga menjadi pertanyaan banyak orang kan, kok dia tiba-tiba mundur gitu. Jadi menurut gue aja lah, menurut gue bukan karena dia udah mentok gitu. Beda mungkin dengan tadi siapa namanya? Dengan Arsene Wenger. Jadi kalau menurut gue City hanya ya kepleset sebentar, gue rasa dia akan balik lagi. Tapi bukan berarti gue bilang dia akan juara ya. Kalau gue konsisten mengatakan Liverpool ini adalah tahunnya di mereka gitu. Karena mereka punya semua atribut untuk menjadi yang terbaik, tapi tinggal kurcaci-kurcacinya nomor 2, nomor 3, nomor 4 siapa nih. Tapi sekali lagi dengan catatan kalau nggak ada force major ya, tiba-tiba badai cedera, tapi gue rasa sih mereka sangat siap ya. Makanya berkali-kali gue bilang kalau berkaca dari pembelian pemain ini kan gila-gilaan ya. Nggak tahu, mungkin di jalan kan bagus nih soal data. Mungkin yang tertinggi Liverpool kali pembelian pemain. Kalau pengeluaran ya. Pengeluaran ya, tapi kan penjualannya setengahnya. Jadi banyak juga yang cabut. Balance ya. Jadi balance ya. Jadi artinya gini, Liverpool mungkin mengatakan at all cost mau 5 triliun, 10 triliun karena nilainya adalah terbaik sepanjang sejarah Premier League sekarang. Betul. 21. Itu mengapa gua rasa mereka put all their stakes buat bukan hanya satu gelar tapi gelar terbanyak Premier League sepanjang sejarah. Dan juga kembali untuk membungkam Manchester United yang sempat tampil dominan ya di era Premier League, sempat juga membuat Liverpool kesulitan untuk bisa bersaing, tapi sekarang bola ada di tangan Liverpool dan mereka coba mendominasi dengan mempertahankan gelar juga. Tapi pertarungan di Premier League akan semakin panas dan menarik dengan tim-tim seperti Chelsea dan juga City yang akan coba meramaikan persaingan, pun juga dengan Tottenham yang punya roster luar biasa. Jangan lupa masih ada Manchester United, ada Newcastle United juga yang akan coba mengganggu konstelasi persaingan di Premier League. Kita akan terus pantau hingga ke akhir musim, dan terima kasih banyak untuk JM Team yang sudah memberikan atensi luar biasa Anda. Dan jangan lupa saksikan potongan klip DPI di channel Dewan Pundit Indonesia di YouTube, dan subscribe dan di like tentunya jangan lupa, serta ingat tetap saling jaga. Selamat menyaksikan juga nanti live reaction antara Indonesia menghadapi Taipei sesaat lagi.